pagi Bu Ika, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Iva, Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Iva? Alhamdulillah baik-baik juga. Saya dapat informasi kalau Bu Ika hari ini mau mengadakan coaching. Kalau boleh tahu dengan siapa nanti? Iya Bu, nanti rencananya saya akan coaching bersama Bu Yustini. Oke. Nanti saya akan berperan sebagai supervisor. Nah, jadi hari ini saya ingin menanyakan tentang kesiapan Bu Ika dalam menjalankan coaching ini. Dan saya juga akan menjelaskan apa saja yang akan saya amati. Baik, untuk pengamatan nanti saya akan melihat tentang prinsip coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk di kompetensi intinya, saya akan mengamati kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Tentunya juga akan saya amati juga apakah panjenengan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bu Ika kembangkan dalam proses coaching ini? Nanti saya akan mengembangkan beberapa kompetensi coaching, diantaranya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menggunakan alur tirta. Oke. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu Ika kembangkan, mana nih yang spesifik akan dikembangkan? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah bagian mendengarkan aktif, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif saya bisa present dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Oke. Dari proses coaching nanti kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih? Indikator ketercapaiannya adalah bahwa dalam coaching saya dapat menggunakan alur tirta secara runtut, dan harapannya saya dapat membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti saat coaching menggunakan alur tirta secara runtut ya, dan membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ika, saya rasa untuk praobservasi sudah cukup. Saya ucapkan selamat menjalankan coaching dengan Bu Yusti. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo, selamat siang Bu Justina. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ika. Alhamdulillah kabar saya sehat saja. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang hari ini. Jadi hari ini kita mau membahas permasalahan tentang apa nih Bu? Saya memiliki keresahan Ibu. Saya dimintai bantuan oleh guru kelas saya tentang siswanya yang lambat dalam membaca, dan sekarang posisinya ada di kelas 2. Oh, siswa yang lambat membaca ya Bu. Harapannya apa nih setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Harapan Bu Justina apa? Harapan saya setelah coaching ini saya bisa mengatasi dan mendapat solusi dari permasalahan saya Bu. Saya ingin siswa saya segera mengikuti pelajaran dan dapat mengejar ketertinggalannya. Baik. Tadi Bu Justina menyampaikan bahwa Bu Justina itu memiliki siswa yang lambat dalam membaca ya. Kalau boleh digambarkan lambat membacanya yang seperti apa ya Bu? Jadi begini Bu, siswa saya itu namanya Vio. Dia kesulitan membaca kalimat. Dia masih mengeja Bu. Sebenarnya dia sudah mengenal huruf, hanya saja saat digabung menjadi kalimat dia pasti kesulitan. Oh, jadi begitu ya Bu. Sulit membaca kalimat ya. Lantas dari segi penangkapan pemahaman yang bagaimana? Kan kita tahu bahwa siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin
dia kesulitan membacanya karena tidak memahami instruksi atau perintah dari guru, atau mungkin bisa yang lain. Mungkin hal ini bisa Ibu Justina ceritakan. Benar Bu, Vio ini kategori siswa yang sebenarnya mampu dalam memahami instruksi. Terbukti saat pelajaran tanya jawab materi, dia mampu menjawab dengan benar. Namun saat menjawab soal tertulis, dia tidak mampu. Oh, lantas apa nih hal-hal yang sudah Bu Justina lakukan untuk mengatasi hal ini, Bu? Yang saya lakukan adalah memberi tugas khusus pada Vio untuk belajar membaca. Di samping itu, saya siapkan buku bacaan khusus tanpa mengejar. Wah, bagus sekali itu ada kegiatan khusus ya. Kira-kira apalagi nih Bu yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan membaca siswa tersebut? Selain menyiapkan buku khusus, saya juga menyiapkan kartu suku kata. Jadi, supaya dia lebih tertarik dan termotivasi untuk membaca, saya kemas dalam bentuk permainan sederhana Bu Ika. Oh, bagus sekali ya Bu. Memang saya sependapat dengan Bu Yustina bahwa usia kelas 2 itu harus kita beri pancingan agar tertarik dengan pelajaran dan dapat belajar dengan senang. Dari langkah yang Ibu ambil, apa nih yang melatar belakanginya Bu? Jadi begini Bu Ika, memang setelah saya amati, Vio secara fisik merupakan anak yang normal, cuma sedikit tertutup dan pendiam. Saya lihat semangat dan keceriaannya sebagai seorang anak tampak jelas, sehingga saya putuskan untuk mengkombinasi pendampingan membacanya dengan permainan. Oh begitu. Bagus Bu, Ibu telah melakukan beberapa upaya solusi. Kira-kira apa nih rencana Ibu untuk lebih mempercepat progres membaca video tersebut? Untuk saat ini yang bisa saya lakukan saat di sekolah adalah dengan melakukan pendampingan Bu agar kegiatan tersebut tidak terputus. Maka saya berkomunikasi dengan orang tua Vio agar saat di rumah juga melakukan pendampingan saat belajar. Saya juga mencari info tentang gaya belajar Vio di rumah. Ternyata ibu Vio itu selalu membacakan soal saat belajar, sehingga Vio kurang terlatih saat membaca sendiri. Kemudian saya sampaikan beberapa masukan dan saran kepada ibu Vio agar merubah pola belajar Vio di rumah. Wah, sebenarnya rencana yang sudah Ibu laksanakan itu sudah bagus Bu, karena jenengan udah ada upaya untuk berkolaborasi dengan pihak orang tua. Lantas bagaimana kondisi saat ini bila diukur dengan skala? Vio itu ada di posisi berapa? Saya kira ada di posisi 5 ya Bu ya, karena kegiatan pendampingan membaca ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan dan juga mengingat intensitas pendampingan masih belum terlalu rapat. Baik, kira-kira Bu Justina mau mematok skala berapa nih untuk Vio? Harapan saya sampai 9 ya Bu ya, bisa ya, karena memang itu sangat penting sebagai awal pemahaman materi pembelajaran. Iya betul sekali Bu Yus, agar pendampingan berjalan dengan lancar dan mencapai progres. Kira-kira Bu Justina akan bekerja sama dengan siapa saja nih? Saya pikir banyak pihak yang akan saya ajak kerjasama, seperti guru kelas, orang tua, bahkan teman satu kelas juga akan saya minta bantuan. Saya juga akan menambah jadwal pendampingan Vio. Seperti saat istirahat, Vio saya minta untuk mencari saya di kantor untuk pendampingan sebentar, atau saat saya punya jam kosong. Saya akan minta izin balik kelas supaya Vio dapat belajar dengan saya Bu. Bahkan sesekali saya minta teman sekelasnya untuk menjadi pendengar latihan baca Vio. Kira-kira seperti itu Ibu. Wah, perencanaannya yang bagus, perencanaan Ibu sudah lengkap. Kira-kira kapan nih Bu Justina mau action plan untuk akan melaksanakan itu? Saya usahakan secepatnya, paling minggu depan mungkin agenda tugas saya saat lengkap ya Bu ya. Jadi harus segera saya eksekusi. Bagaimana Bu Ika tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu, sudah lega ini perasaan saya. Oh iya, oke.
Saya ingin bertanya-tanya nih Ibu, kira-kira dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa yang sudah Ibu lakukan? Dalam hal ini terkait tentang ketercapaian indikator yang sudah Ibu lakukan. Menurut saya proses coaching hari ini itu sudah saya lakukan sesuai dengan alur cerita, di mana kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu dapat saya laksanakan dengan baik, dan alhamdulillah coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya rasa dalam proses coaching yang saya laksanakan tadi, saya telah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan untuk kompetensi IT, saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang benar. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh Briva, silakan. Oke, saya tadi mengamati pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah hadir secara penuh, Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan bahkan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hal ini sudah lebih dari standar yang sudah kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih atas penilaiannya yang telah diberikan oleh Viva. Saya merasa senang dan merasa sudah melakukan upaya yang terbaik dari yang bisa saya berikan hari ini. Oke, kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah proses kreatif dan mendengarkan dengan rasa, agar proses coaching itu bisa berjalan dengan maksimal, dan saya akan laksanakan kedepannya itu dengan melakukan latihan yang terus menerus Bu, baik dengan rekan sejawat maupun dengan orang lain yang membutuhkan coaching. Oke, berarti nanti sering berlatih gitu ya, dan juga menambah dengan teknik rasa. Baik, terima kasih Bu Ika atas perbincangan kita hari ini. Semoga kemampuan Ibu bisa semakin meningkat kembali ke depan. Terima kasih Pak.